Shalom dan selamat pagi. Shalom. Tak dengar shalom? Amen. Okay, God is good all the time. Ya. Terima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kita dapat bersama berkumpul lagi di sini. Saya tahu ada kita terlibat dengan caroling semua, tapi ya walaupun ada letih semua, tapi itu tidak menghalang kita untuk datang pada pagi ini untuk datang ke gereja sama-sama beribadah pada pagi ini. Nah, Tuhan Yesus sungguh baik, memberi ketenagaan yang baik, memberikan kita tidur yang cukup. Alright, okay, bagi yang di rumah, shalom, di mana pun anda berada, okay, damai sejahtera menyertaimu, Allah besertamu, Immanuel. Dan datanglah cepat-cepat di sini ya. Kami merindui lawatan saudara-saudari yang berada di rumah. Ya, sekarang sudah endemik, no more pandemic. So we are freely dalam Tuhan, tidak ada lagi dalam Tuhan tidak risau pun apa sakit penyakit. Dalam janjinya Mazmur 91, we claim it. Right? Okay, sebelum kita mulakan ibadah pada pagi ini, saya akan pimpin dalam doa. Right? Tuhan, Engkau Tuhan yang sebaik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sentiasa ada bersama kami. Dan Engkau Immanuel beserta kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang besar dan karya yang terbesar Engkau berikan buat kami 2000 tahun lalu Tuhan Yesus. Yaitu anugerah-Mu Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa baik bagi jemaat kami di sini maupun di rumah Tuhan Yesus. Apapun, dimanapun mereka berada, apapun mereka lakukan, Engkau tetap menyertai mereka ya Tuhan. Yang tengah dalam perjalanan ke sini Tuhan, kami percaya Tuhan, karena Engkau tetap menyertai jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Karena Engkau Immanuel, Allah besertaku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun sekarang recession, endemic, pandemic, apa semua sakit penyakit, kami percaya Tuhan, itu tidak mustahil bagi kami Tuhan. Karena Engkau beserta kami Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan dalam janji-Mu Mazmur 91 Tuhan. Kami akan berada di bawah lindungan kepat sayap-Mu Tuhan. Walau 1000 rubah kami, 10.000 rubah sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami Tuhan. Bagi pelajar-pelajar Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kebijaksanaan buat mereka Tuhan Yesus semasa mereka dalam kuliah mereka, dalam pelajaran mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka. Mereka diberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Straight A di tangan mereka Tuhan Yesus. Karena mereka lebih daripada seorang pemenang. Seperti yang Kau lakukan kepada anak-Mu yang lain Tuhan. Seperti yang Kau lakukan kepada saya Tuhan Yesus. Kau memberikan banyak kecemerlangan, dan saya percaya Tuhan, Engkau juga memberikan kepada semua Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah menerima siapa pemimpin baru kami Tuhan. Kami percaya segala keputusan pemimpin baru kami Tuhan, Engkau yang menyertai beliau Tuhan Yesus. Apapun yang beliau decide, apa beliau tentukan dalam negeri kami, negara kami Tuhan, itu semua Engkau yang pimpin, turut berserta dalam apapun keputusan yang pemimpin yang melakukan Tuhan Yesus. Dan apapun saja penyakit Tuhan Yesus, tidak ada mustahil dalam Tuhan Yesus. Karena bila Tuhan Yesus sudah menyembuh kami dimanapun kami berada. Dan apapun penyakit Tuhan Yesus, name it, tapi Engkau tidak ada mustahil, karena Engkau untuk menyembuh. Dan berkuasa-Mu, perkataan-Mu saja Tuhan Yesus. Karena bukti kebesaran-Mu, Kau turun 2000 tahun lalu. Bilu-Mu Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah menembuhkan bagi kami yang sakit Tuhan Yesus. Oleh itu kami percaya Tuhan, dan kami menerima kesembuhan daripada Yesus Kristus. Tidak sakit penyakit dalam tubuh kami Tuhan Yesus, karena sudah it is done di kayu salib. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dan kami doakan bagi jemaat yang tengah on the way. Percaya mereka dalam pimpinan-Mu dan jaga Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kami percaya apa yang kami sudah practice, apa yang kami sudah ya Tuhan, cari latihan apapun Tuhan, percaya baik musik, baik penyanyi, baik multimedia, baik semua yang bertugas Tuhan Yesus,
secara langsung tidak langsung, percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memudahkan segala ibadah dalam pagi ini dengan campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus Kristus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Okay, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bersemangat, kita memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya, karena Tuhan yang besar, kuasa Tuhan begitu besar. Dia gunung batu kita. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama. Dan kau sudah bertentu, tak akan ku takut. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau ada berkorban di dalam hidupku ini. Tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam berujar, Engkau Tuhan yang benar. Satu dan kau tak berteduh, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau tak berkorban di dalam hidupku ini. Tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam berujar, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam berujar, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam berujar, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam berujar, Engkau Tuhan yang benar. Hey, haleluya, amin. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Haleluya. 2000 tahun lalu Tuhan datang, lahir di Palungan, dia jadi baby. Dia datang ke dunia untuk menembus dosa kita. Dia adalah seorang raja kita. Dan mari kita dengan rasa bersukacita memuji dan menyambut sang raja kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Hey! Mari kita sambut. Mari kita sambut sang raja.
Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha indah, Dia yang maha kuasa. Namanya. Puji Hosana. Hosana. Hosana, Hosana, Dia namanya. Hosana, 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 Dia namanya. Sila kata dunia saja. Seringkali kalau kita datang Christmas, we always think about present. Baik kata Syarida semalam, kita akan mikir Santa Claus present itu bagi dunia. Tapi kadang-kadang kita pun harap juga ada hadiah. Tidakkah kamu sedar yang kita sudah menerima hadiah yang besar, besar hadiah, yaitu hadiahnya adalah Yesus Kristus sendiri, yang sungguh besar, tidak nilai harganya. Ini kita bersyukur. Darahnya yang mahal itu adalah darah hadiah kita, hadiah terbesar, karya terbesar yang dia terima. 2000 tahun lagi dia datang dan turun ke dunia sebagai manusia. Dia lahir di Palungan, bukan di hospital, di Palungan, tempat kotor. Karena kasih setianya, karena kasih karunia, dia adalah karya terbesar bagi kita. Mari kita akan lagu ini dengan rasa bersukacita, dengan rasa penuh rasa berterima kasih dan grateful to Allah. Terima kasih Tuhan.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan Dia dalammu, Yesusku. Selalu di setiap waktuku, Dia pernah berubah kasih-Mu. Karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan dalammu, Yesusku. Yang dari selalu dan waktu tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih-Mu. Karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai.
besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah terbesar-Mu Tuhan. Immanuel. Immanuel berarti Allah bersama kita. Engkau menyertai Allah sentiasa kita itu. Mulai di mana pun kita berada, jangan risau. Karena Tuhan itu janji yang firman yang Tuhan mengatakan. Immanuel, Yesus, Allah bersama kita. Kalau ke lagu ini.
Immanuel, Tuhan menyertai kita. Christmas mengingatkan kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya dulu, sekarang, buat selama-lamanya sama. Inilah Tuhan yang kita sembah. Inilah Tuhan yang hidup, yang bertakhta, yang berkuasa di dalam hidup kita. Sembahlah Dia, beri syukur kepada Dia. Dia baik dan sangat baik kepada kita. Walaupun kita gagal, tapi Dia tidak pernah gagal mengasihi kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang ajaib. Kiranya segala kemuliaan, kuasa, hormat, pujian hanya untuk Bapa di surga, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang melayani kita pada pagi ini. God is good all the time. Amen. Boleh tutup yang klip-klip ini. Mungkin masanya sudah. Oke. Semua baik? Amin. Sehat? Alright. Oke, kita terus kepada firman Tuhan. Kalau kita bahas kembali khotbah yang saya bawa 2 minggu yang lalu, siapa ingat? Ada ingat? Ada hadiah Christmas? Ya, siapa yang masih ingat 2 minggu yang lalu? Ya, mendengar dan mendengar. Ya, sekali lagi, apabila kita mendengar sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, ya jangan putus asa. Karena firman-Nya berkata dalam Roma 10:7 kan, yang berkata iman datang daripada iman datang timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita terus mendengar pada firman Tuhan, saya percaya ya, kita sudah jauh sebenarnya. Iman kita sudah, kalau boleh diukur kan, sudah berapa besar, sudah berapa jauh tingginya, lebarnya, ya. Nah, kalau sesuatu yang baru, jangan putus asa, terus mendengar. Saya tak paham pastor, tapi terus mendengar. Karena pekerjaan Roh Kuduslah yang membantu kita menjelaskan apa yang tidak terang. Karena firman Tuhan ini, kalau mengikut pemikiran duniawi, adalah satu yang tidak masuk akal.
Ya, tidak masuk akal. Nah, itu sebabnya kita perlu pengajaran Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, ya, yang akan menerangkan bagi kita. Ya, makanya diambil masa. Karena setiap knowledge, pengetahuan yang kita dengar di kepala ini harus ditransfer atau ditanam di hati. Ini yang ambil masa tuh. Pertama kali saya dengar tentang kasih karunia, pengajaran tentang the grace. Susah saya mau paham. Bahkan saya tidak setuju dengan yang pengkhotbahnya, tapi saya tetap banyak yang saya tidak setuju, tapi saya tetap mendengar. Akhirnya berapa tahun, 10 tahun selepas itu tahu, demi tahun saya belajar sedikit demi sedikit. Ya, dah hampir 20 tahun. Jadi saya mengerti melalui pengajaran Roh Kudus, melalui pimpinan Roh Kudus yang mengajar saya sedikit demi sedikit. Ya, firman itu hidup di dalam saya, karena dia akan transfer dari pengetahuan ini sampai ke hati, mengambil masa. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Lukas katakan firman itu umpama apa? Benih. Amin. Diambil masa untuk bertumbuh, untuk hidup, bertumbuh dan membesar dan berbuah. Baik, itu dia. Terus mendengar. Kalau sesuatu yang tak paham, message saya, WhatsApp saya, ya. Setiap kali kita ada bulletin, ada nomor saya di sana, ya. WhatsApp saya, apa maksud ini pastor, ya. Baik, saya akan terangkan. Oke, hari ini bawa satu tajuk, yaitu kuasa luar biasa di dalam ucapan syukur. The supernatural power of thanksgiving, ya. The supernatural power of thanksgiving. Kuasa luar biasa di dalam ucapan syukur. Amin. Oke, next. Nah, mengucap syukur atau berterima kasih untuk sesuatu yang baik itu biasa. Tetapi mengucap syukur semasa dalam kesusahan itu luar biasa. Ya, berterima kasih untuk latest handphone, untuk commission, untuk bonus, untuk ya, kereta dan sebagainya. Untuk mengucap syukur satu yang natural, yang biasa saja. Tapi apabila kita dalam kesusahan, contohnya dalam sakit, kita lantar di hospital, dan jarang kita katakan dia bersyukur. Selalu kita dengar komplain, bersungut-sungut, mencari siapa yang dipersalahkan. Dokter tak pandai lah, nurse lah tidak jaga, inilah saya makan ubat tak ni, tidak pernah mengucap syukur. Ya. Jadi di sini 1 Tesalonika 5:18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini adalah the will of God, kehendak Tuhan. Nah, mau melakukan kehendak Tuhan, bersyukur dalam segala perkara. Bersyukur dalam segala perkara berarti dalam keadaan yang baik, menerima hadiah, birthday, kereta baru, rumah, semua ini kita bersyukur kan? Nah, apabila kita dalam keadaan yang susah, sukar, sakit dan sebagainya, stres, Tuhan juga mau kita bersyukur. Kita dianiaya, kita difitnah, Tuhan juga mau kita bersyukur. Bukan kita bersyukur bukan karena kita dalam kesusahan, tapi kita bersyukur
Ya, walaupun saya dalam susah begini ini, saya tetap bersyukur karena Tuhan di pihak saya. Tuhan akan membawa saya keluar dari masalah ini. Ini janji Tuhan. Karena saya bersyukur, Tuhan ada janji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya dan membiarkan saya. Dalam saya bersusah ini, kasih-Nya tidak pernah meninggalkan saya. Ini maksudnya kita bersyukur. Tuhan membawa saya keluar dari masalah ini. Itu sebabnya saya bersyukur. Dan kita akan belajar ini sama-sama. Bukan bersyukur, oh saya accident, saya bersyukur kena accident. Tidak. Kita bersyukur dalam kita susah pun, dalam tengah kita susah kita bersyukur. Bukan kita bersyukur karena masalah itu, tidak. We don't give thanks when we have problem. We don't give thanks for the problem. We give thanks in spite of the problem. Di tengah-tengah, in the midst of problem, kita mengucap syukur. Karena God will bring us out of the problem. Amen. Okay, next. Nah, ada kuasa. Apa yang kita mau belajar hari ini? Ada kuasa yang luar biasa di dalam ucapan syukur. Ini yang kita mau discover. Ini yang kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Ucap syukur bukannya Tuhan suruh saya ucap syukur. Tidak. Memang bukan sekat itu, karena itu kehendak Tuhan. Karena ada kuasa di sebalik mengucap syukur. Nah, merungut atau komplain adalah berlawanan dengan kesyukuran. Kalau kita tidak bersyukur, maksudnya kita apa? Kau selalu bersungut-sungut, komplain, susahlah kami ni, ayo, tak ada harapan lah, ya. Ini adalah orang yang tidak bersyukur, ya. Ingat bahwa itu sebabnya Tuhan berkata dengan ayat tadi bahwa ucap syukur inilah the will of God, kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Baik dalam senang, baik dalam susah. Ya. Next. Nah, kita akan melihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan untuk support kita punya topik, ya, tajuk hari ini. Apa kuasa itu? Apakah kuasa itu? Ya, kita merujuk pada firman Tuhan, kita berpadukan firman Tuhan. Ya, bukan berbicara omong kosong atau sebarangan saja, ya. Nah, Raja Daud mempunyai gaya hidup, a lifestyle, ya. Hidup kesyukuran, gaya hidup kesyukuran dan bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Dia lakukan untuknya. Ya. Boleh saya minta ayat ini, Mazmur 119 ayat 164. Kita lihat Raja Daud. Nah, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berapa kali dia satu hari? 7 apa? Kita berapa kali kita memuji Tuhan? Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Berapa? 3 kali. Tapi di sini 7. Apalagi saya mau syukur, Ini tidur, ya, tidur. Mengantuk. Nah, kalau kamu mengantuk, tak sempat bersyukur. Besok, Tuhan terima kasih. Kemarin saya lupa. Ya. 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Ya. Kalau kamu yang selalu makan kolomi kan, pagi malam pukul 3, pukul 4 makan mie juga. Banyak bersyukurlah 7 kali. Bukan, Ini contohnya Raja Daud, dia sentiasa
mengucap syukur. Kalau Raja Daud mengucap syukur, bukan yang mesti kita makan kolomi, tidak. Makan baru mengucap syukur, tidak. Dia akan menari, dia ambil masa untuk bersyukur, menari sampai dia berbogel. Ya, kerana dia memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, dia bersyukur, dia buat ketetapan, okey, nak jamin nanti saya bersyukur, saya berterima kasih. Dia main kecapi ke apa, ya, dia menari, dia menyanyi, ya, dengan ala-ala muzik. Ya, inilah Raja Daud. Okey, balik kepada itu. Nah, oleh kerana gaya hidup Daud yang selalu bersyukur, Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 23, ada tertulis di sini, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan aku bunuh. Karena gaya hidup Daud yang sentiasa bersyukur. Kamu tahu, dia selalu setiap peperangan dia menang. Karena gaya hidup dia bersyukur, bukan berkomplain. Siapa selalu komplain di sini? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan, tidak ada yang angkat tangan. Kalau ada angkat tangan tadi, saya suruh dia masuk bilik itu. Saya counseling. Okey. Oleh kerana gaya hidup Daud yang selalu mengucap syukur, Tuhan melakukan perkara ajaib. Tuhan berpihak kepada dia. Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib dalam hidup dia. Mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Dia tidak perlu berperang. Ya, tengok, Tuhan mengerjakan, Tuhan yang bekerja. Apa dia lakukan? Sentiasa bersyukur, memuji Tuhan. Ini kerja dia. Wah, best kan? Ya, saya selalu amalkan dalam hidup saya. Setiap orang, ya, khususnya jemaat Tuhan yang belanja, ya, saya minum kopi kolomi itu sebenarnya Rizal ini dah belanja saya. Jiran saya selalu beri barang sebelah, kami dua sering bertukar-tukar pendapat. Berkali dia ada buah, pergi sebelah, pergi sini, sampai saya tahu mana kontainer dia. I beri kontainer tu lah banyak-banyak tu katanya. Okay? Saya selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan berkati orang. Saya terima kasih Tuhan. Ni, saya berdoa, saya mengucap syukur setiap saya menerima pemberian. Ya, baik dari segi apapun, ya, keuangan, apa saya pemberian, saya mengucap syukur atasnya. Amin. Berkati orang ini Tuhan. Dia memberi untuk kamu. Berkati orang ini yang memberi ini. Berkati orang ini. Saya bersyukur dan Tuhan. Dan minta Tuhan berkati, terus memberkati orang itu. Ya, amin. Okay, next. Yang kedua, sebetulnya kesyukuran membawa penggandaan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Dan Raja Daud mempunyai gaya hidup kesyukuran dan bersyukur kepada Tuhan atas segala. Mungkin ini ada nasi kita. Error, mistake, maaf ya. Okey, begini dia. Ini bukan dua sebenarnya, maaf. Oleh kerana gaya hidup Daud yang selalu bersyukur. Oh, ini sudah tadi, ya. Ini nomor dua, maaf. Kesyukuran membawa pengadaan yang luar biasa. Ini bukan mengenai Raja Daud, ini salah, maaf ya, bukan Raja Daud. Dia ini, okay? Dia terus kepada balik. Okey, ini terus begini, dia bersyukur membawa pengadaan yang luar biasa. Yohanes, ini tidak tertulis sana. Yohanes 6 5 sampai 13, kalau mau catatkannya.
Kita tidak akan di sana. Ceritanya mengenai 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Masih ingat ini lagi cerita ini? Masa Yesus sudah selesai berkhotbah. Hari sudah hampir gelap malam. Dan dia kata pada muridnya, kita beri makan pada mereka ini. Ya. Ini dalam Yohanes ya. Yohanes 6 5 sampai 13. Yesus kata kita beri makan pada mereka ini sebelum mereka pulang. Dan mengikut cerita itu, mereka berkata, bagaimana kita beri? Kita tidak ada uang untuk membeli makanan yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang ini. Oke, pendekkan cerita. Di tengah-tengah orang ramai, seorang budak mempunyai berapa ikan? 2 ekor ikan. Berapa roti? 5. Lalu diberinya kepada Yesus. Ingat sini, yang sedikit ini makanan ini tapau dia sebenarnya, budak ini tapau. Orang besar tidak tapau, orang kecil yang pergi tapau. Mungkin dia pergi tedika, mungkin tak tahu. Bagaimana dia tedika kan? Ini mak dia tapau untuk dia ikut Yesus. Tahu, dia seorang aja. Bayangkan orang lain, orang besar-besar seperti kita nih tidak bawa tapau. Budak ini dia bawa tapau. 5 roti 2 ekor ikan. Lalu diberinya kepada Yesus. Adakah kita ada sedikit sesuatu yang sedikit di rumah, selalu kita komplain, pastor kami ada sedikit uang nih, kalau beri nanti mana ada belanja lagi. Budak itu dia beri apa yang ada, dia beri kepada Yesus. Yesus ambil dan mengucap syukur. Selepas dia kata mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan ini, apa yang terjadi? Semua itu berganda, multiply. Multiply. Dan semuanya mereka diberi makan cukup-cukupnya 5.000 orang kan. Dan berapa yang tinggal? Berapa bakul? 12. Adakah ini jumlah murid Yesus? Amen. 12. Ya. Apa yang kita boleh belajar di sini? Yang sedikitnya diberi pada Yesus, dan Yesus mengucap syukur, dan dia berganda, bertambah. Amen. Ya. So ini dia dalam hidup kita. Sesuatu yang kecil, jangan lihat oh ini kami ada sedikit saja nih pastor, kami ada sedikit-sedikit. Coba kita bersyukur atas apa yang sedikit. Amin. Rumah saya kecil pastor, mengucap syukur. Jangan lihat rumah saya yang besar itu sewa itu. Apa yang ada, tinggal dengan anak kita kah, tinggal dengan orang kah, sewa kah, tetap bersyukur. Oh saya ada rumah sendiri besar, nanti baru saya bersyukur pastor. Jangan bersyukur kalau atas kamu ada atap. Amen. Tidak bocor. Orang bocor pun berterima kasih kepada Tuhan, dia ada payung. Mengucap syukur apa yang ada pada kamu, yang sedikit-sedikitnya mengucap syukur. Berapa gaji kamu? 1.000? Pastor saya tunggu gaji saya 2.000 baru saya mengucap syukur. Saya bekerja pastor baru saya mengucap syukur. Uang yang diberi oleh anak kamu, mengucap syukur, Tuhan akan menambahkan itu. Ya, Tuhan akan naik pangkat, Tuhan akan berkati anak-anakmu, dan dia akan menambah juga berkat kepada kamu. Amin.
Jangan komplain, sikit anak saya beri bang, apa dia sedikit beri, apa dia sedikit ini, apa anak saya ni. Anang dek mengucap syukur, amin. Terima kasih Tuhan, anak saya beri RM5 saja bulan ini. Saya bersyukur, dia akan bertambah, amin. Belajar bersyukur. RM5 kah, RM10 kah, RM50 kah, RM500 kah, mengucap syukur. Jangan tunggu dia banyak-banyak, ribu-ribu, juta-juta baru bersyukur. Mungkin kalau dia tunggu dia ribu-ribu, juta-juta, kita tak dapat pakai uang itu sudah. Kita sudah nyanyi. Duit apa nih? Ya, mau jalan pun, mau makan pun tak ada guna lagi. Mengucap syukur seadanya, amin. Sedikit mengucap syukur. Kerja kamu apa? Saya kuli-kuli saja pastor. Mengucap syukur, amin. Kelakar, bos kah? Mengucap syukur, amin. Kalau kita mengamalkan lifestyle mengucap syukur, kau tengoklah tahun depan, kau dinaikkan pangkat. Dengar cakap saya ni, saya bernubuat untuk kamu, amin. Yang tak kerja, yang mencari kerja, ya, jangan komplain. Pastor, saya ini selalu interview tidak dapat ini. Bersyukur, mulai bersyukur. Saya terima kasih Tuhan tahu keperluan saya, amin. Saya akan bersyukur. Saya tidak dapat interview ini, saya tetap bersyukur, amin. Yang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, bersyukur juga, amin. Apapun keadaan kamu, mengucap syukur, amin. Belajar yang kecil-kecil. Jangan tunggu anak kita pandai baru kita berterima kasih. Tidak. Jangan tunggu anak kita di universiti baru bersyukur. Jangan. Bersyukur. Dia belum pandai, dia belum skor yang baik pun, terima kasih Tuhan, anak saya dapat ini. Saya percaya dia akan dapat yang terbaik lagi. Amin. Mengucap syukur apa yang adanya. Menerima duit kamu apa saja, mengucap syukur dulu. Itu saya galakkan jemaat Tuhan. Tengok sini. Tengok sini bah. Penerima gaji kamu, bersyukur dulu, amin. Bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan untuk uang ini. Tidak full bulan ini, tidak apa, saya mau bersyukur, amin. Baru kau bayar ini, bayar itu. Berterima kasih kepada gaji kamu. Boleh tak? Amin. Dan kita akan lihat, baik kamu yang bisnes sudah terima apa-apa ini, bersyukur. Kita belajar bersyukur. Terima kasih. Walaupun RM5 untung bulan ini, bersyukur. Ayah, pastor, susahlah bisnes ini. Buat sini salah, buat sana salah, tidak maju. Ayo, saya tidak tahulah. Tukar, ubah cara hidup kita. Amin. Bersyukur. Sikit banyak bersyukur. Ada bisnes hari itu bersyukur. Masih tunggu interview, cari kerja, bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau tahu. So, dalam Matius itu yang berkata, Matius 5 yang berkata apa? Sebelum kita doakan, dia sudah tahu. Sebelum saya berdoa, dia tahu sudah apa yang di mulut kita, dia apa yang di pikiran kita. Kalau dia tahu, apa respon kita? Bersyukur. Saya Tuhan, saya bersyukur dan tahu apa yang saya mau. Maka saya minta, saya percaya di dalam nama Yesus. Ya, bersyukur. Next. Yang ketiga, bersyukur mengubah penyembuhan menjadi kesembuhan sepenuhnya. Thanksgiving turn healing into wholeness. Ini Lukas 17, ya. Kamu boleh baca di rumah karena ada ayat yang lain. Saya sepintas saja meringkaskan ini. 10 orang kusta sudah sembuh, tetapi 1 orang saja, dia orang Palestina, yang datang kembali untuk berterima kasih kepada
Yesus. Yang 10 orang ini mereka sakit apa? Masih ingat ke cerita ini? Sakit apa mereka nih? Kusta. Sakit kusta. 10 orang sakit dan mereka 10 orang sembuh. Tapi 1 orang saja balik kepada Yesus, mencari Yesus dan berterima kasih pada Yesus. 1 orang. Yesus kata, bukankah 10 orang? Mana 9 orang? So janganlah kita menjadi orang yang ke-9 itu. Hidup kita harus penuh dengan bersyukur. Itu sebabnya kalau terima gaji, ingat tengok sini. Kalau terima gaji, sudah planning nah. Ini mau dulu bayar ini, bersyukur dulu. Boleh tak? Michael Win bersyukur Ingat pasta. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gaji saya ini. Tolong saya gunakan uang ini dengan bijaksana. Pernah kamu guna duit 1.000? Tak tahu di mana dia pergi duit ini tadi. Ini saya dibeli kah? Wih, apa yang saya beli? Nah, mengucap syukur Tuhan beri kita kebijaksanaan. Bukan kita ni sebenarnya tidak ada uang. Kita kenakan duit ini yang patutnya beli, tak beli, kita beli. Aduh, di mana duit ini pergi ya? Macam tak puas hati pula beli barang ini. Mengucap syukur dulu. Amin. Boleh? Jemaat Tuhan yang dikasihi, mengucap syukur. Kalau mak bapak kamu beri uang, adik-adik di sini mengucap syukur. Apa ni sikit mak? Apa ni sedikit bapak? Banyaklah sikit. Mengucap syukur, adik-adik. Suami-suami, isteri-isteri, kalau dah terima, sikit je. Mengucap syukur dulu. Lepas tu katakan, Dedi, Mami, bolehkah tambah sikit? Bolehkah tambah? Boleh. Kan? Janganlah komplain, bersyukur, bersyukur. Apa orang beri pada kita? Terima dulu, lepas tu boleh tambah tak? Baru berunding tambah dia. Jangan komplain. Apa ni sedikit? Kamu tahu keperluan kita di dapur banyak. Waduh, komplainnya. Apa? Orang beri duit pada kita, bersyukur, terima kasih. Leganya orang yang memberi. Berapa kau lagi? Mau lagi kah? Makin dia memberi. Okay? Nah, sedihkan 9 orang saja yang tidak kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Firman Tuhan kata dalam James Yakobus 1:7 kah ya? Semua yang baik datang dari Bapa kita di surga. Semua yang baik. Apa yang baik? Baik ke duit itu, baik ke uang itu, baik kan? Amin. Baik ke handphone yang baru tu, amin. Baik ke yang makan-makan ini, baik. Mengucap syukurlah. Apa yang kamu terima, banyak ke sedikit ke orang beri, bersyukur, terima kasih pada Tuhan, amin. Ya, ada bonus sikit, bersyukur. Jangan komplain. Kalau selalu komplain ni, sakit hati kita nanti. Itu yang iblis mau, supaya kita sakit hati. Bersyukurlah. Mulai hari ini sikit-sikit terima kasih. Saya belajar dengan istri saya. Kami berdoa bersyukur untuk makanan. Saya belajarlah doa untuk makanan. Terima kasih Tuhan untuk istri saya yang masak sedap ini. Berkati dia. Terima kasih Yesus untuk makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Saya bersyukur untuk istri saya yang masak. Ya. Hari ini tadi first time saya masak yang dalam tu yang tutup tu. Pisang goreng. Terkejut dia saya. Saya cubalah dia buat PowerPoint, saya
sudah masakin ini hitam-hitam ini. Ya, cobalah nanti ya. Itu pisang depan rumah tuh. Oke, itu cobaan saya tuh. Oke. Bersyukur. Makanan kamu, berterima kasihlah pada mami yang masak. Amin. Apa ini banyak garam ini? Hei. Apa banyak ajimuto dalam ini? Apa? Ya, bersyukur. Macam banyaklah. Cakaplah baik-baik kan. Terima kasih pada orang yang masak di rumah. Ya, terima kasih banyak Dedi yang susah-susah payah. Ya, buatlah kopi. Kadang-kadang suruh buat kopi, saya buat kopi. Thank you. Dia bawa ini. Thank you. Buat kopi untuk saya. Dia bawa kopi. Thank you. Senang kan? Happy-nya. Ya, berterima kasih di rumah. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di office kamu terima kasih. Di rumah. Mak bapak kamu buat, anak kamu buat kopi, thank you dengan dia. Mak suruh anak buat kopi, terima kasih. Dia akan dihargai. Oh, mau saya buat lagi kan? Amin. Terima kasih untuk semua. Belajar berterima kasih. Oke, next. Kesyukuran membawa kepada pemulihan. Ini cerita tentang Lazarus yang mati. Yesus diberitahu bahwa karena Yesus rapat betul dengan Lazarus ini. Ya. Yesus diberitahu bahwa Lazarus mati, tapi Yesus datang bukan dengan pos laju tau. Dia datang pos lambat. 4 hari kemudian baru Yesus datang. Dan Marta pun marah. Tahu? Marah. Kalaulah kamu datang awal, takkan boleh bangkit. Dia tidak marah kepada Yesus karena Yesus datang 4 hari kemudian. Kalau mayat 4 hari, saya pikir tak tahu macam mana tidak ada company yang menyediakan ais freezer kan pada masa ini. Mungkin kalau sekarang ini ada freezer lah kan. 4 hari pun okey dalam freeze. Ini 4 hari, dia kata sudah bau Lazarus. Sudah bau. Tapi Yesus mengucap syukur. Beri saya ayat ini, kerana ini ada luar biasa sekali. Yohanes 11:41. Beri saya ayat ini. Karena Yesus mengucap syukur untuk orang yang mati. Pernah kamu mengucap syukur untuk orang yang mati? Tengok ni. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus memandangkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Bukannya mengucap syukur untuk yang mati. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau yang mendengarkan aku. Ya, kita tahu, balik kepada ini, kita tahu bahwa Lazarus bangkit, hidup balik. Amin. Walaupun selepas 4 hari sudah bau. Ya, kuasa mengucapkan syukur. Amin. Nah, saya mau tanya kita di sini, adakah dalam hidup kita sekarang ini sesuatu impian kita, your dream, dikatakan sudah apa? Sudah mati, sudah busuk? Adakah cita-cita selama ini macam sudah dikuburkan, tiada harapan lagi? Adakah keluarga kita yang belum terima Yesus? Biarlah mereka. Ataupun adakah selama ini kerinduan kamu melihat berkat Tuhan? Selama ini kamu tunggu Tuhan berkati keluarga kamu dengan keuangan, dengan bisnes yang baik.
breakthrough dalam family kamu, breakthrough dalam bisnis keuangan kamu. Kamu sudah putus asa, kamu sudah kuburkan kerinduan itu, sudah tidak ada harapan bagi kamu. Saya ada berita baik hari ini bagi kamu semua, bagi kita semua. Yesus tidak lambat bagi kamu. Amin. Mungkin kita pikirkan Tuhan sudah lalu, 4 hari sudah berlalu, tidak ada harapan lagi. Ya, sudah busuk harapan saya, bisnis ini tidak harapan lagi. Kerinduan kami untuk memiliki ada satu rumah tidak ada lagi, untuk kereta, untuk pekerjaan tidak ada lagi. Saya ada berita baik untuk kamu semua sini. Tiada yang terlambat untuk Tuhan. Tuhan boleh hidupkan itu kembali. Amin. 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 Tak ada yang terlambat bagi Tuhan, walaupun 4 hari. Musa melihat dia tak ada harapan, busuk, bau. Ini komen orang. Jangan pikir, jangan lagi impian, jangan berharap tinggi lagi. Tapi pada hari ini ada harapan bagi kita semua. Amin. Yesus tidak lambat, walaupun dunia mengatakan 4 hari. 4 hari sudah lambat, Lazarus sudah mati, sudah bangun. Tapi dalam Yesus tiada yang mustahil, tiada yang terlambat bagi kita. Ada harapan untuk kita semua. Amin. Inilah Yesus datang untuk saya dan kamu. Ada harapan untuk kita semua. Bangkit, come on. Pekerinduan hati kamu Tuhan taruh dalam pikiran kamu, yang telah dicuri oleh iblis selama ini, yang katakan tak ada harapan untuk sembuh, tak ada harapan untuk kamu. Tutup kedai saja. Saya beritahu kamu, dengan membuat ini, Yesus akan membangkitkan itu, kerinduan kamu itu. Amin. Ya. Saat itu kereta kamu susah dibayar, susah mau dibayar, loan kamu susah dibayar, saya ada berita baik untuk semua. Tuhan mendengar semua itu. Harapan kamu untuk Tuhan pulihkan semua itu selama ini sudah pudar, sudah mati. Saya beritahu kamu semua, Tuhan akan pulihkan keadaan kamu, ekonomi kamu. Amin. Amin. Percaya? Percaya. Ini berita baik untuk kita. Tuhan tidak pernah lambat untuk kamu. Tuhan tidak pernah lambat. Tuhan tahu semua. Yang Dia mau bagi kita sekarang, mulai bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu, sebelum saya menyatakan, sebelum saya berbicara, Engkau sudah tahu kerinduan hatiku. Tuhan, Engkau tahu semua. Amen. Next. Yang kelima, kesyukuran melalui doa dan pujian membawa kepada kebebasan atau pelepasan dari belenggu iblis. Kisah Para Rasul 16:25-40. Ini mengenai Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi walaupun di penjara. Terjadilah gempa bumi, terbukalah pintu dan rantai semua orang. Ya. Kalau kita lihat cerita ini sebenarnya tidak adil. Kalau kita membaca ini, Kisah Para Rasul ini, cerita ini, Paulus dan Silas membebaskan seorang yang digunakan oleh iblis, menilik, ya. Dan sangat beruntung bisnis ini, karena orang itu selalu mengganggu mereka dua. Di mana mereka dua pergi, iblis itu, oh dengarlah mereka dua ini, inilah hamba Tuhan. Itu dari iblis loh. Seakan-akan iblis itu baik tau. Dia support kita, macam pati lah yang support, ya. Tapi akhirnya lain ini, tipu muslihat iblis ini. Lalu Paulus mengatakan dalam nama Yesus mereka usir roh jahat dalam perempuan ini, ya. Dalam perempuan itu. Lalu perempuan itu dibebaskan. Tuhan punya bisnis ini marah karena tidak ada bisnis lagi.
Dan dia memfitnah Paulus dan Silas, mengatakan, ini orang mengganggu bisnis saya, ini orang ini mengganggu ketenteraman awam. Wah, mereka report kepada apa? Menteri Kementerian apa? Rasuah, bukan. SBRN. Lalu ditangkap. Contoh. Ditangkap dan masuk penjara. Bukan ditangkap saja, mereka dipaluk, dipukul, didera, atau karena mengusir roh jahat, difitnah akhirnya. So mereka disimpan di tempat yang paling bawah sekali, yang sejuk, ya. Kalau saya kedudukan Paulus dan Silas ini, saya dan kamu, saya percaya kita semua komplain. Tuhan, ini kebalasanku. Saya berbuat baik. Saya mengusir roh jahat. Inikah balasanku? Banyak selalu kita akan komplain. Tuhan, saya main musik, saya rajin ke gereja, saya memberi derma, saya memberi uang pada gereja. Kenapa tidak maju Tuhan? Kenapa saya masih miskin? Seperti mana tuh bro, sudah? Itu tidak ada di sini. Kenapa orang lain berhasil yang menyembah berhala? Saya yang pergi rajin pergi Bible study. Kenapa saya tidak kaya? Lama tidak jumpa. Apa kita buat tepikan. Nah, kalau kiranya saya di kedudukan ini situasi ini, saya akan komplain. Mungkin kita semua akan komplain. Tuhan, ini kebalasanku. Kenapa? Saya akan mengusir iblis. Saya akan pergi menyampaikan berita baik. Saya akan menginjil sini, banyak orang terima Yesus. Saya menginjil sini, ya, ke satu daerah. Tapi saya ditangkap, ini tidak adil. Tuhan, di mana keadilan-Mu? Wow. Kenapa saya di penjara? Saya akan berbuat baik. Ini kebalasanku. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan memuji itu Tuhan. Tidak pernah tertulis mengatakan mereka komplain, baru mereka memuji Tuhan, baru mereka berdoa. Tidak, mereka terus berdoa dan mengucap syukur. Nah, ini dia bagi kita. Pernah kamu difitnah? Pernah kamu di dalam situasi yang sangat bawah sekali, kamu di lembah maksudnya kamu very sedih, kamu letih, kamu akan mau give up dalam hidup kamu difitnah, kamu digosip, kamu diserang oleh orang-orang, ya, kamu dipersalahkan, jadi kamu sangat sedih hati, macam merasa mau bunuh diri, ya. Inilah keadaan Paulus. Tapi mereka tidak menyerah kalah. Mereka dua berdoa dan bersyukur, karena mereka tahu ini kerja siapa? Iblis. Ini nasihat saya, pastor. Kalau kamu difitnah, orang gosip tentang kamu, jangan balas balik, karena semua itu pekerjaan siapa? Iblis. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berusaha ada cerita dengan saya kesaksian itu, mungkin satu hari nanti bersaksi sini ya tentang hal itu. Tapi tetap percaya semua itu pekerjaan iblis. Saya juga terdorong. Itu pekerjaan iblis. Jangan lawan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan berhasil. Cara terbaik untuk melawan orang yang fitnah kita, orang yang cakap di belakang kita, apa yang saya dorong hari itu, mendengar pujian dan penyembahan dan khotbah. Tidak berhenti-henti tahu sampai kamu dapat ketenangan. Ya, janganlah dengar lagu duniawi ini. Jangan dengar lagu dangdut itu, buat kamu panas lagi. Nah, mereka memuji Tuhan, berdoa. Apa terjadi? Gempa bumi tuh. Power, ini power tuh luar biasa. Apabila kita melawan fitnah ini dengan berdoa dan menyanyi, gempa bumi, terbukalah pintu dan rantai semua orang.
ini terjadi. Apabila kita dalam kesusahan dan kita nangis-nangis, ya ada masa kita mungkin sedih, nangis itu biasa, tapi jangan terus nangis terus mau cari cara macam mana mau balas dendam. Jangan. Itu cara duniawi. Kamu tidak makin teruk lagi itu. Cara firman Tuhan Allah berdoa, terus mendengar firman Tuhan, terus dengar lagu rohani, amin, sampai kamu tenang, jiwa kamu tenang. Hanya firman Tuhan, hanya lagu-lagu rohani yang menyembah Tuhan, yang boleh menyenangkan, memberi kita damai. Ya, amin, amin, amin. Next. Nah, aplikasi kita, bagaimana kita mempraktikkan ini dalam hidup kita. Apabila kesyukuran menjadi gaya hidup kita, kuasa Tuhan itu mujizat menjadi nyata dalam hidup kita. Wow, amin. Apabila kesyukuran sikit-sikit bersyukur, masih ingat lagi kah sikit-sikit bersyukur? Ya, saya amalkan hidup ini, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nah, malam ini caroling rumah, ya, rumah kami dua yang terakhir. Kamu lihat tuh tanaman saya bersyukur atasnya. Tidak saya mengutuk tuh. Kalau dulu mengutuk, kau ni apa ni, mau matiin apa? Tidak. Bersyukur, saya berdoa, mengucap syukur untuk terong saya, apa yang saya tanam. Gemuk sudah. Wow, bertumbuh dengan baik dan sehat. Amin. Sentiasa bersyukur. Terima kasih untuk pisang, terima kasih untuk jiran. Sampai saya beri buah-buah untuk jiran. Ini jiran nomor 1, jiran depan saya nomor 2. Saya, halo. Saya beri buah untuk mereka. Ya, mengucap syukur untuk jiran saya, mengucap syukur untuk anjing-anjing di rumah yang bodyguard, yang guard jaget. Ya, banyak yang mengucap syukur dalam hidup ini. Amin. Ya, menjadi gaya hidup kita, lifestyle. Make it a lifestyle. Sikit-sikit bersyukur. Kalau tidak, yang satu tu keluar. Kalau kita tidak buat ini, yang satu tu akan keluar dari mulut kita. Apa tu? Apa ini? Macamnya. Ya, dia komplain di jalan raya. Dia kutuk-kutuk orang yang ngebetek. Kalau tidak syukur ini, ya. So ini dia, buat kesyukuran ini menjadi gaya hidup kita. Sikit-sikit bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Mami terima kasih, Daddy terima kasih. Ya, bersyukur. Buat kopi, terima kasih. Ya nah? Amin. Sedapnya, terima kasih. Ya, bersyukur. Dan kita akan lihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, ini Sister Debbie, kamu boleh tanya dia. Bagaimana bersyukur boleh akhirnya mukjizat ini, mukjizat Tuhan ini nyata terjadi dalam hidupnya. Ya, dan juga ramai yang di sini saya dengar kesaksian dan juga dari Sister Cerida. Ya, saya bersyukur. Luar biasa mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Mau bersyukur mulai hari ini? Amin. Ya, ayo kita praktikkan. Karena saya janji dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa terjadi gereja ini, kamu mulai tahun ini, tahun baru, tahun depan ini. Setuju? Amin. Percaya? Amin. Karena hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup ini penuh dengan syukur. Sikit-sikit syukur. Pastor, halo, bersyukur. Telepon saya, halo Pastor, bersyukurlah. Boleh lah kan? Jangan halo-halo. Apa halo ini? Ada seorang nih call dia. Halo. Macam mana kamu tahu nama saya nih? Karena nama orang sebelah tuh Alau. Nama lu bawang kan Alau. Macam mana kamu tahu nama saya? Kata dia. So biar kita, hai syukur. Ada satu brother nama dia Syukur, tahu? Dia selalu dulu Cikgu Iban. Luar biasa dia.
Tak ada orang muda-mudi berkhutbah dibenarkan di gereja besar dulu, Casey. Dia, saya tengok hidup dia luar biasa. Dia jadi cikgu dan membawa ramai orang kepada Tuhan karena hidup dia penuh dengan syukur. Amen. Karena orang sebut nama dia syukur. Ramli sebenarnya nama dia. Kami selalu, memang Ramli nama dia, tapi nama depannya bukan P. Ramli saja. Ramli anak apa saya lupa. Tapi karena kami sebut nama dia syukur, kami lupa nama dia Ramli sudah. Karena hidup dia penuh dengan kesyukuran sikit-sikit. Syukur, haleluya. Mana si syukur tadi? Semua orang dunia pun sebut dia syukur sudah. Karena hidup dia sikit-sikit bersyukur. Tapi dia sudah balik pada bapa awal. Ya. So hidup dia penuh dengan kesyukuran. Karena saya tengok mukjizat Tuhan terjadi. Dia lebih mudah daripada saya karena hidup dia penuh dengan syukur. Dia, wow, berkhutbah. Bayangkan siapa berani memberi orang kecil-kecil berkhutbah begini di kebaktian besar. Tidak ada. Dan saya tengok dia jadi cikgu ICF. Luar biasa dia bawa orang kepada Tuhan. Karena hidup dia, saya tengok sentiasa bersyukur. Luar biasa mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup dia. Mau bersyukur dalam hidup ini mulai hari ini, amin. Ya, itulah kamu dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, hidup ini. Hidup tahu tahun depan tiap hari Minggu orang bersaksi di sini, kamu akan bersaksi mulai dari sini. Tiap hari Minggu menyatakan kebesaran Tuhan, mengenai mereka bersyukur. Mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Setuju dengan saya? Amin. Haleluya. Heran? Jangan lama-lama dilawas. Mukjizat Tuhan mulai di sini. Januari 2023. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Aaron akan transfer kerja dia di Lawas, ketangannya tidak lama. Oke, next. Daripada kita bersungut, mengeluh, komplain kerana tidak cukup gaji, tidak cukup belanja, tentang bos di office, tentang kesesakan lalu lintas, jam, lebih baik kita bersyukur apa yang sedikit ada pada kita. Seperti seorang budak yang memberi makanan yang sedikit itu, akhirnya makanan itu bertambah seperti Yesus mengucap syukur. Amin. Amin. So biar komplain apa ni semua orang lain, kita jangan lagi. Hidup ini penuh dengan bersyukur. Sedikit yang ada, tengok nanti yang sedikit itu. Amin. Amin. Yang sedikit itu diberi bersyukur akan bertambah. Ingat ini, yang sedikit di rumah ini saya mengucap syukur. Begini yang sedikit di rumah itu mengucap syukur. Ya, besok lusa ini saya akan jumpa seorang berada ini, orang Bidayu. Saya kata jumpa saya tidak minyak lah. Kalau ada minyak saya motosikal saya turun. Nanti mesti kau turun, pinjam dari saudara. Saya mau beri kamu beras. Karena dia tidak ada beras, sudah tidak ada kerja. Saya mau ajar dia bersyukur. Apa yang ada, amen. Ada satu sister lagi. Besok pergi jumpa, kami doa jumpa dia. Belajar bersyukur apa yang ada. Mau lihat mukjizat Tuhan, mulai bersyukur apa adanya. Amin. Next. Manfaat atau benefit dari mengucap syukur. Ini yang ulangan tadi ya, apa yang kita ulang tadi. Ya. Manfaat atau benefit dari mengucap syukur. Ini kita tak sempat untuk tengok semua ini. Sembuh sepenuhnya. Ingat lelaki tadi itu, dia sudah sembuh, dia balik kepada Yesus seorang-seorangnya. Ingat 10 orang, satu orang datang pada Yesus untuk mengucap berterima kasih, bersyukur pada Yesus. Yesus katakan, behold, dia sembuh sepenuhnya. Berartinya whole ini adalah bukan saja sembuh secara fisikal, apa yang hilang selama ini keuangan dia untuk berubat, Tuhan akan pulihkan semua itu. Amin.
Kalau kamu ditipu oleh scammer juta-juta, Tuhan pulihkan semua itu. Kalau kamu kehilangan berapa ribu untuk berubat, Tuhan akan bayar itu balik. Amin. Bukan hanya sembuh. Paham tak? Bukan saja dia sembuh tahu. Tuhan akan memulih segalanya, wholeness, holistik, secara holistik. Tuhan akan pulih. Bukan hanya mula-mula dia sudah sembuh. Dia katakan, Tuhan tunjukkan dirimu pada imam. Kerana imam lah seperti doktor pada masa itu yang cek ini sembuh. Mereka berangkat. Dia kata, firman Tuhan berkata dalam perjalanan mereka sembuh. Sudah sembuh pada masa itu. Tapi kali ini dia pergi jumpa Yesus, berterima kasih pada Yesus. Dia juga sembuh. Apa maksud itu? Ini namanya wholeness, sembuh. Berarti Tuhan akan memulihkan apa yang hilang selama ini. Apa yang hilang? Dia tidak dapat bergaul dengan orang karena lumpuh. Orangnya bukan lumpuh, apa namanya? Kusta. Kusta, bagi mereka yang belajar, yang nas, yang di sini, satu akibatnya kalau itu banyak orang sakit kusta di India kan, bangun pagi hilang apa? Hilang telinga ini dimakan oleh apa? Tikus. Mereka tidak rasa dia. Pagi hilang sebelah ini. Inilah orang yang sakit, tidak rasa. Mereka gigit anjing pun, ada anjing. Digigit tidak rasa. Mereka tidak rasa sakit. Ya, tidak rasa sakit sudah. Itulah orang sakit kusta, boleh berjangkit. Jadi mereka ini sangat-sangat ditakuti. Mereka diberi apa? Macam es krim mata bel tuh. Orang takut, orang lari. Ya. Tapi orang ini, dia kehilangan seumur hidup dia kawan, keluarga, dan Tuhan akan pulihkan semua itu. Mungkin uang untuk dia berubat, Tuhan pulihkan semua itu. Bayar semua itu balik. Amin. Ini maksudnya apabila kita balik bersyukur pada Tuhan, sudah sembuh. Ya. Orang yang begini ya, orang yang mengalami ini adalah orang yang sudah sembuh, doa ada apa nama tuh, bagi seperti contoh kita kan, sudah sembuh. Orang yang menerima wholeness ini, sembuh sepenuhnya, orang yang seperti kita sudah sembuh, terus pergi gereja bersyukur. Satu respon dia adalah sentiasa datang ke gereja. Inilah orang yang sentiasa bersyukur. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, bukannya sudah diberkati kan hilang sudah. Mana orang diberkati itu? Ya, orang yang mengalami wholeness ini adalah orang yang sudah diberkati tapi terus sudah pergi kerja dan bersyukur, memuji Tuhan. Di sini sama-sama memuji Tuhan. Inilah orang yang mengalami sembuh sepenuhnya ini. Ini adalah contohnya. Amin. Bukannya orang diberkati, oh saya sudah sehat di hospital, saya sudah diberkati, ada uang, ada projek ini sudah, tapi hilang. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang sentiasa datang dan bersama-sama memuji Tuhan di sini. Amin. Dengan umatnya. Okey, dan kedua benefitnya yang kita belajar tadi, berganda. Kita sudah tahu nih, berganda. Mengucap syukur, apa yang ada kita bersyukur. Tuhan pasti menambahkan. Amin. Yang sedikit itu multiply. Dan ketiga, pemulihan. Tuhan akan restore. Yang sudah mati, harapan kita sudah mati, Tuhan akan pulihkan itu lagi. Yang keempat, pembebasan. Kita dibebaskan dari segala pemikiran-pemikiran yang membelenggukan kita selama ini. Contohnya susahlah pikiran-pikiran yang lama, ya Tuhan boleh membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu. Contohnya susah, tidak dapat ini, tidak dapat, mustahil. Itu yang Tuhan boleh membebaskan. Semua di pikiran di sini. Susah saya mendapat kerja, susah saya dapat naik pangkat. Itu kan ya mengikatkan kita, membelenggukan kita. Orang lain saja, orang M saja yang boleh naik-naik, kami tidak. Oh, itu belenggu. Boleh menjadi, itu dunia, kamu adalah Kristen, kamu adalah Yesus ada dalam kamu. Tidak, kita tidak menerima itu. Dunia punya itu. Jadi kamu adalah anak Tuhan, jadi kamu kena bebaskan itu.
Amin. Kamu anak yang disayangi Tuhan. Kamu harus dibebaskan dari semua itu dengan mengucap syukur. Next. Penutup. Mengucap syukur dalam segala hal perkara adalah apa dia? Kehendak Tuhan. Amin. So apabila kita mengucap syukur yang sedikit-sedikit, Tuhan sangat diberkati. Tuhan kita sangat senang hati. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Itu sebabnya alasan yang pertama mengucap syukur adalah karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, bagi kamu, bagi saya, untuk mengucap syukur. Sikit-sikit mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau dari hidupmu. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, kami terus izinkan, mempersilakan firman ini. Engkau yang memberi wahyu kami tentang firman ini, supaya kami memiliki wahyu tentang bersyukur ini. Bukan saat kami memiliki ataupun mempunyai sesuatu yang baik saja. Bukan hanya kami menerima sesuatu yang baik, tapi dalam kami mengalami, dalam kesusahan, difitnah, dalam sakit, tidak ada harapan, sedih, di sanalah juga kami dalam keadaan itu juga, dalam keadaan itu juga kami mau bersyukur, karena Yesus kami tidak pernah meninggalkan kami. Dia bersama dengan kami di dalam perahu kehidupan ini. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Dia berjanji untuk membawa kami keluar dari segala cobaan dunia ini, dari segala ancaman rencana iblis. Tuhan akan membawa kami keluar. Itu sebabnya kami mau bersyukur. Ajar kami, Roh Kudus, setiap hari mulai hari ini, syukur itu menjadi lifestyle kami. Kami sangat-sangat memerlukan Roh Kudus mengajar kami untuk memahami, untuk memiliki wahyu tentang bersyukur ini. Karena bersyukur bagi kami manusia, bagi manusia biasa adalah hanya menerima yang baik, dalam keadaan yang baik. Hanya Engkau, Roh Kudus, yang beri kami wahyu tentang ucapan syukur ini, bersyukur ini. Makanya kami mau berterima kasih, sentiasa bersyukur Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh Kudus yang mengajar kami segala hal, yang menjadi guru baik kami, penolong yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur. Kami percaya kami tidak balik dengan kosong. Kami akan pulang dengan penuh kepercayaan. Mulai hari ini kami akan mulai bersyukur, bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Sungguh diberkati dengan apa yang disampaikan Pastor, and it remind me to more bersyukur. Kadang ya, manusia biasa-biasalah. Kadang kita pun lalai juga, macam saya pun ada merungut. To be honest. Dan saya tertarik juga dengan apa yang Pastor cakap tadi. Kita belum terlambat lagi, seperti dalam kes Lazarus, mana dia dibangkitkan 4 hari selepas itu. Kalau dulu orang cakap, cikgu lah tanya, kamu mau jadi apa? Saya akan tanya, saya mau jadi doktor, saya mau merawat orang. Tapi impian itu terkubur time saya form 3. Sebab saya
skip untuk masuk aliran sains. Tapi itu tidak terlambat bagi saya untuk jadi doktor. Kalau saya sambung lagi peringkat seterusnya, walaupun bukan doktor perubatan, tapi doktor juga nama dia, doktor falsafah. Kerana saya pun ada kawan juga yang jadi doktor. Life mereka memanglah sangat busy, sampai tidak masa spend gaji mereka. Mungkin itu juga saya cakap, saya bersyukur juga saya tak jadi doktor. Kalau tidak, saya memang 24 hours saya dekat hospital saya. Dan tadi saya mula melayang sekejap, and then recall back. Bersyukur juga. Dan if I still want to be a doctor, mungkin kalau kehendak Tuhan untuk sambung ke peringkat seterusnya, dapatlah itu doktor itu. Tapi doktor falsafah. Tidak terlambat lagi sebenarnya, tidak terlambat. Dan saya sangat bersyukur dengan apa yang disampaikan pastor tadi. Memang sedikit sebanyak ada menyentuh saya punya life, dan keep remind me to say thank you to Lord. Alright, sebelum kita berjalan ke tangguh, saya akan pimpin kita dalam doa. Okay, Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur Tuhan. Kami sentiasa bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang kesyukuran Tuhan. Bila kami bersyukur, semua itu akan datang berlipat ganda. Wholeness, and then pemulihan. Apapun Tuhan, bila kami bersyukur, Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau lebih tahu dalam firman-Mu juga. Sebelum kami berdoa, Engkau lebih tahu apa yang dalam hati kami Tuhan. Bila kami bersyukur Tuhan, semua itu datang Tuhan Yesus. Baik segi kewangan, kesihatan, pekerjaan, pelajaran, masa depan, semua di tangan Engkau Tuhan. Bila kami bersyukur, biarlah firman ini Tuhan terus lekat dan ingat dalam fikiran kami Tuhan, sentiasa bersyukur. Dan kami bersyukur kerana makan minum yang Engkau sediakan sentiasa ada every day, dan kami menikmati, dan kami rasa kenyang oleh apa berkat yang Kau telah sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kami dapat berkumpul di sini mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami panjatkan ucapan syukur kerana kami masih lagi mampu memberi persepuluhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi itu sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu perluan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan persepuluhan ini tangan-Mu. Diberkatilah tangan-tangan memberi. Apa yang tabur itu tuai. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari kita bangkit diri dan sementara tangguh jalankan, kita nyanyikan lagu Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Gunung batu dan Kau tetap teguh, tak akan ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ragu. Kuasa-Mu dalamku, walau tak bergerak di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Tak sekarang dan pada janji tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Gunung batu dan Kau
Ku tak bertemu, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku jatuh. Kuasa di dalamku, walau badai bergembang di dalam hidupku ini. Namun janganku Tuhan meninggalkanku ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Okay, boleh duduk semua. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sangat seronok lagi ni, sangat nyidur sebenarnya. Alright, saya akan teruskan dengan build-in. Ada sesiapa yang baru di sini, lambai tangan anda. Okey, adakah? Tidak. Okey, yang sudah datang, lambaikan tangan anda. Ramai yang sini. Puji Tuhan, tahun depan kita tidak sama apa kata pastor. Amin. Nanti itu satek tu. Alright, next. Morning prayer BM Countryland. Okay, tarikh 3 Disember, masa pukul 7.30 sampai pukul 8.30 pagi. Alright, so digalakkan jemaat datang morning prayer dekat gereja sinilah. Okay, dan kita akan nak bawa perkara doa kita. Okay, dan akan dipimpin pastor. Dan datanglah 7.30 sampai 8.30 3 Disember. Kalau salah Sabtu rasanya kan? Tak silap. Sabtu Sabtu. Lepas tu kata pastor boleh follow me bawah tu. Alright, next. Holy Communion. Okay, 4 Disember. Okay, Ahad, masa 10 pagi. Alright, take note, kita akan mengadakan Holy Communion pada 4 Disember 10 pagi. Alright, next. Okay, Christmas caroling. Okay, hari ini kita ada 2 buah rumah hari ini. Pertama di rumah Martin. Dia tak ada sini. Mungkin dia tengah prepare something kot. Tak tahu. Alright, rumah Martin itu abang saya. Dan kita family akan berkumpul di sana di Setakan Jaya. Nanti kita akan share location lah. Rumah dia sangat sangat senang lah. Mula jam 6.30. Okay, 6.30 kita mula awal habis, dan awal kita pergi ke rumah kedua, iaitu rumah pastor. Okay, siapa yang belum nak tahu lagi rumah pastor, nanti ada share location. So jangan ketinggalan. Kita datang caroling pukul 6.30. Reminder, 6.30 malam, petang, belum lagi malam. Alright, kita ada buat 2 buah rumah. Pertama kita akan serang Setakan Jaya, rumah Martin. Kedua, lepas tu kita direct di rumah pastor. Dan dengan ada makan-makan, of course. Esok cuti, don't worry. Alright, okay, digalakkan buat datang sama-sama. Okay, next. Kebaktian pra Christmas 10
10 Disember, okay? 10 Disember 2022, Sabtu. Kita akan mula pada pukul 6.30. Kata organizer. Alright, kita kena awal lah, kalau boleh awal. Sebab, bukan kalau boleh awal, digalakkan awal. Sebab the next day kita ada kebaktian Ahad juga. Awal habis, awal lah kita boleh balik, boleh rehat. Dan jangan lupa kebaktian sebab the next day. Alright, 6.30. Sepatutnya dari sini 6.30 ya. Alright, kebaktian pra Christmas. So next, kebaktian pra Christmas. Ada tentatif dia tak? Tidak. Belum lagi kan, Rachel? Okay. Alright, dalam pra Christmas ni kita ada seperti biasa, seperti yang selalu kita buat, exchange gift. Setiap orang digalakkan bawa hadiah. Kalau dulu kita kata tetapkan beberapa hari, tapi sekarang tidak, tak perlulah. Itu seperti kamu lah, bawa hadiah berapapun nilainya. Okay, kita akan ada exchange gift antara jemaat-jemaat. Lepas tu siapa yang bermurah hati, diberkati memang kita dah berkati. Okey, untuk menyumbangkan hadiah untuk lagu intro. Sambutan berkat. Okey, sambutan berkat. Okey, sumbanglah apa saja. Okey, kalau kita seperti tahun sebelumnya, exchange gift, sambutan berkat. Kalau ada yang bermurah hati untuk menyumbangkan apa saja, sumbangan anda diterima dengan rasa sukacita. Alright, okay. Dan segala information pasal hari Christmas akan dipostkan di dalam grup WhatsApp. Kalau ada yang belum ada di dalam grup WhatsApp, boleh beritahulah, nanti kita boleh invite. Ini nombor Pastor Yahya. Okay, take note. Bagi yang belum ada nombornya, so you boleh bertiga Pastor cakap tadi, boleh message dia. Kalau ada persoalan ataupun apapun, boleh tanya dengan Pastor lah. Alright, ada lagi ya? Tak ada. Alright, okay, sebelum kita mengakhiri, dan Pastor ada 1, 2, patah 3, 4. Tak ada. Alright, kita menjemput Sister Debbie untuk datang untuk doa penutup dan juga doa makan. Alright. Mana lekat? Dekat je lah. Dekat ya. Dekat. Okay. Halo, selamat pagi semua. Sebelum saya doa penutup, saya mau buat kesaksian dulu. Tahun 2020 dulu suami saya tidak dibayar gaji. Tidak dibayar gaji, habislah. OT dia pun tidak, semua tidak. Tapi kami pergi lapor kepada polis. Dalam masa 1 tahun lebih tidak ada respon apa-apa pun. Tapi saya mulai berdoa. Saya mulai ubah pikiran saya dan kata-kata saya dan doa saya. Saat saya mulai mengucap syukur, ada sesuatu yang kalau di hati kita sebagai manusia, kenapa dia tak bayar gaji? Kita sudah bekerja 1 tahun tak balik dari sana, dia tak bayar. Bukan sikit tu, banyak. Tapi saya mulai dengan ucapan syukur. Ada sesuatu yang lain mau berkata di hati saya mengucap syukur. Kadang saya berteriak di rumah, mengucap syukur. Setiap kali saya tetap mengucap syukur, itulah powernya mengucap syukur. Seperti Tuhan Yesus di Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Dia berkata, terima kasih Tuhan kerana Engkau selalu mendengarkan aku. Ayat 42 pun dia macam itu. Dia ada keyakinan. Apabila saya belajar mengucap syukur kerana alasan tukai ini tadi, dia bengkrak. Dia tak dapat bayar gaji. Apabila kita terus bersandar berharap kepada Tuhan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan, semuanya dapat. Dia mulai membayar, walaupun tidak sepenuhnya, dia mulai membayar.
Nah, kalau ikut orang lain sampai rumah dijual, pekerja lain kereta ditarik. Nah, sampai sekarang ada yang berpisah dengan istri karena suami tak dapat duit, tak dibayar dia semua, bukan suami saya saja. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan, kerana Tuhan itu apabila kita berserah hidup, bersyukur, sentiasa ada keyakinan di dalam Tuhan. Tengok, cuba saya baca di hadis 11 ayat 42. 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengarkan aku. Ada keyakinan. Tuhan Yesus berdoa. Habis ayat 42, aku tahu bahawa engkau selalu mendengarkan aku. Mesti bagi saya lah, setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya penuh dengan keyakinan kerana saya tahu janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan sentiasa tercurah. Saya, siapa yang kita di sini, doanya mati, keuangannya mati, bisnisnya mati, kesembuhan, tapi kita ada kebangkitan. Lazarus sudah bangkit, ada pemulihan, ada perganaan, pesta ajar tadi. Ada kelepasan, ada kebebasan. Apa yang mati selama ini, doa kita ada keyakinan, ada kebangkitan, ada kehidupan di dalam ucapan syukur. Mari kita sama berdoa. Haleluya Jesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kerana kami tahu engkau selalu mendengarkan kami ya Bapa. Kami tahu pertolongan engkau tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami yang berharap, yang mengandalkan engkau ya Bapa. Terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang telah mati di dalam kehidupan kami mulai hidup sekarang. Pemulihan, kelepasan, kebebasan telah terjadi. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam bisnes kami. Doa kami hidup sekarang yang telah lama macam tidak terjawab, tapi mulai pada saat ini kami penuh dengan keyakinan. Kami penuh mulai dengan ucapan syukur. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus mengucap syukur kepadamu dari apa yang lain. Terima kasih Tuhan kerana engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan kerana engkau selalu mendengarkan kami. Saat kami mengucap syukur dalam kekurangan seperti engkau Tuhan mengucap syukur dengan 2 ikan 5 roti. Di situ ada berlipat ganda, ada kelimpahan, ada kelebihan. Malah bersisa 12 bakul. Beginilah hidup kami Tuhan, sentiasa dituntun, dipimpin oleh engkau. Hidup dalam kelimpahan kerana adanya engkau Tuhan. Kerana adanya engkau Tuhan sentiasa menyertai kami dalam apapun pergumulan kami. Engkau ada memberi jalan keluar bagi kami. Mengapa kami mengucap syukur Tuhan saat kami senang susah, kerana kami tahu janji-Mu iya dan amin bagi kami. Saat apapun Tuhan, Kau telah berjanji memberi jalan keluar bagi kami. Kami mengucap syukur, pemulihan sudah terjadi di dalam gereja ini. Kebebasan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi di dalam gereja ini. Saya mengucap syukur, kami tidak sama lagi. Kami menjadi orang yang luar biasa yang Kau pimpin, yang Kau sertai selama ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan semua kebaktian kami ke tangan Tuhan selebihnya minggu ke minggu. Dipakai Tuhan luar biasa, bercerita demi kesaksian kebaikan-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya aktiviti gereja kami serah ke tangan Tuhan kerana Tuhan lebih tahu dari segalanya. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Dan kami semua balik dari sini, kami mengalami yang terbaik, yang terindah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Right. Jadi bersyukurlah. Saksian Ibu Dewi juga ya menyentuh dengan ucapan syukur ni, ada puasa dalam syukur. Alright. Jangan itu selesai sudah ibadah kita pada minggu ni, pagi ini. Dan jangan lupa caroling kita 6.30 gobah rumah. Alright. Okay. Oleh itu mari kita samakan ucapkan shalom pada semua, shalom pada keluarga, shalom pada yang di rumah, dan jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Bye bye.